Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Siu Bunda, Sinau yuk bareng Bu Indah. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 2? Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar kosakata tentang lingkungan yang bersih pada tema 4 subtema 2. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.4. Anak-anak hebat, kita dapat menemukan kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih dalam teks. Contohnya bersih, sehat, piket, menyapu, mengelap, menyikat, mengepel, dan rapi. Coba sebutkan contoh kosakata lain yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih. Sekarang bacalah teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, pada teks tersebut terdapat kosakata yang berkaitan dengan lingkungan kelas yang bersih, yaitu bersih, sehat, gotong royong, dan rapi. Dapatkah kalian menyebutkan kata-kata lain yang berkaitan dengan lingkungan bersih di dalam teks anak-anak hebat? Tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih anak-anak hebat? Ciri-cirinya yaitu lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas tertata dengan baik dan tidak ada sampah berserakan. Tahukah kalian anak-anak hebat, informasi yang kita peroleh dari mengamati gambar dapat disampaikan dalam bentuk laporan. Sebelum membuat laporan, perhatikan gambar dengan cermat. Setelah mendapatkan informasi dari gambar, kita dapat melaporkan hasil pengamatan. Laporan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Laporan tertulis dibuat dalam bentuk cerita atau karangan. Sekarang perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak hebat. Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya di sini bentuk laporannya adalah sebagai berikut. Halaman sekolah yang bersih. Halaman sekolah dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan olahraga. Tentunya tempat tersebut harus bersih.
Halaman harus dibersihkan setiap hari. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Dan rumput yang mengganggu harus selalu dibersihkan, sehingga halaman sekolah terlihat indah. Anak-anak hebat, salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca. Saat membaca teks, perhatikan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Lalu, tandai kosakata yang menurutmu baru. Kemudian, carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Lalu, cobalah menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri ya. Sekarang, bacalah teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari teks tersebut, anak-anak hebat? Informasi yang dapat kita peroleh dari teks tersebut yaitu kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang kuman. Lalu, informasi lainnya yaitu menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Anak-anak hebat, kamu tentu sering melakukan percakapan dengan teman atau keluarga. Percakapan dapat dibuat secara tertulis. Kamu dapat menemukan informasi dalam teks percakapan. Untuk menemukan informasi dalam teks percakapan, bacalah dengan cermat dan teliti. Carilah arti kata yang belum kamu pahami. Informasi yang kamu peroleh dari teks percakapan akan mempermudah kamu menjawab pertanyaan. Sekarang perhatikan teks percakapan berikut ini ya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah Bu, kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan Bu. Bagus nak, jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya nak. Nah, kira-kira apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Isi percakapan tersebut yaitu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Lalu, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Caranya yaitu kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah. Selain itu, kamar mandi juga harus dibersihkan. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Alat-alat yang dibutuhkan yaitu ember, sikat, dan gayung. Nah, bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah sangatlah penting agar kita terhindar dari penyakit. Lalu, jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan?
Nah, tentu saja jika kamar mandi sekolah kita kotor, kita harus membersihkannya ya anak-anak hebat. Anak-anak hebat, dengan melakukan pengamatan, kita dapat melihat berbagai peristiwa. Selain dengan melakukan pengamatan pada gambar, kita juga dapat melakukan pengamatan secara langsung. Dengan mengamati secara langsung, kita akan mendapatkan banyak informasi. Informasi tersebut dapat kita sampaikan kepada orang lain, sehingga dapat memberikan gambaran tentang hal yang kita lihat. Informasi tersebut dapat kita sampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Sekarang coba amati pekarangan sekolahmu ya. Apa saja yang kamu lakukan agar pekarangan sekolahmu bersih? Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut ini ya anak-anak hebat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.